Halo, selamat datang di Otolog News. Kembali dengan saya Bram dan Iya, saya Dario, Dario. ya. Ya, berarti Dario yang mungkin yang mulai berita pertama ya. Iya, bisa. Ya, berita pertama, ya, Jeep balik lagi ke Indonesia lewat ya Indomobil. Sebelumnya sempat masuk ya, yang dulu yang megang Jeep tuh yang megang BAIC juga. Tapi ya sejak megang BAIC, Jeep kayak ditelantarkan di Indonesia dan mereka balik lagi lewat di Indomobil. Oh, jadi yang megang dulu bukan Indomobil ya? Bukan, dulu yang sekarang pegang BAIC itu dulu yang pegang Jeep. Tapi entah kenapa mereka Ah, sejak pegang BAIC, Jeep mereka lepas. Ya jadi ya Jeep sempat vakum lah di Indonesia berapa lama gitu, nggak sampai setahun sih. Tapi ya. ya akhirnya mereka balik lagi. Jadi kalian kalau dapat duit duit kagetan untuk bisa beli Rubicon bisa lagi sekarang. Ya, berita berikut itu katanya ini ya, Polytron bikin mobil ya. Ya Polytron bikin mobil. Katanya itu apa? Udah ada yang foto. Ini foto nih. Ini fotonya gua tampilin udah ada ya mereka spy shoot ya di sini. Ya, jadi Polytron ini mereka pada dasar mereka CKD sih ya. Mereka kayak rakit ulang di Indonesia yaitu mobil Cina yang kalau di Cina itu namanya mereknya Skyward atau Skywell. Jadi ya mereka kan Wow. mereka Polytron udah pernah masukin ini kan motor listrik kan. Mereka motor listrik ya sama sih metode mereka juga dirakit di Indonesia di merekin Polytron. Mereka untuk mobil mereka mau melakukan hal yang sama jadinya. Ya, ini basisnya apa ya jadinya? Ini Skywell apa Skyward nih. Ya Itu dari kalau di Cina pabrikan apa ini? Apa beda lagi? beda lagi sih. Gue nggak tahu nih Skyward atau Skywell tuh induknya apa. Kami tapi ya inilah seperti gambar ini jadinya. Iya, dia Polytron berarti cuma rebadge kan sebenarnya. Iya, bisa kadang bisa cuma rebate doang, rebate sama mereka rakit lah, CKD lah jadinya. Iya, 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 iya. Jadi lumayan lah kita terus ada tambah satu lagi pesaing untuk mobil listrik juga. Iya, 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 dengan nama Polytron sih Nama lumayan jadinya. Polytron, jadi kayak di Indonesia juga ada kan yang Geely tuh, ada aku lupa namanya sih. Aletra ya sama lah pada Ya. dasarnya mirip-mirip gitulah metode masuknya. Hmm. Yang berikutnya ini kan katanya itu ya, apa Ion Hype-Tech udah mendarat ya di Indonesia ya. Ya, udah mendarat sih. Tapi ini batch kedua mereka masukin 1000 unit ya Oh, sekaligus. ini batch yang kedua ya. Berarti batch Hmm, pertama udah ya. ya pas pertama udah dan mereka masukin batch kedua intinya. Jadi ya bisa dikatakan ini mobil Ah, cukup laku sih. Dan surprisingly gue cukup sering lihat di jalan nih mobil. hmm. Mungkin orang yang lihat ini kayak tiruannya Tesla. Mirip banget sih. Gue nggak bisa bilang tiruan 100% sih. Tapi mirip banget. Jadi mungkin orang Ah, awam bisa nyangka ini kayak Tesla kali ya. kalau dibandingin sama X-Pack gimana? Apanya? Udah apa? Bentuk Tesla Lebih mirip Tesla sih. Oh, lebih Xpeng mirip lebih ini ya. ya Xpeng tuh lebih menurut gue lebih original bentuknya. Hmm. Ya mereka masukin 1000 unit ke Indonesia. Jadi ya lumayan jumlahnya cukup banyak sih jadi. Ini pertama 1000 unit yang high-tech HT ya. Jadi yang Ya. tapi gue nggak tahu sih berapa yang pakai glowing berapa yang enggak sih. Soalnya yang ini kan Ah, satu yang selling pointnya ada glowingnya kan. ya. Tapi yang bikin gue terkejut nyata mobil Cina harga 600 jutaan tuh ya cukup laku di sini. Padahal dulu gue Hmm. sempat kira mobil Cina tuh sweet spotnya di kita 400 jutaan, tapi ternyata Hmm. yang 600 jutaan pun ya ada banyak yang masukin, banyak yang beli. Ya, ya karena untuk kelas 600-an kan udah bangsa kayak Fortuneran gitu kan ya. Ya, kalau Fortuner, apa sih mobil-mobil yang Pajero Sport. mobil yang kelas kelas udah hampir medium premium lah gue bilangnya ya. Yang medium premium. Karena kalau untuk yang premiumnya lagi ada lagi ya SUV yang kayak gitu ya. Mm, ya lebih atas lagi Palisade, tapi ya Ya. ini dalamnya enak sih mobil. Gue jujur, gue salah satu yang berkesan mobil gue dalamnya enak banget. Dalamnya luas, luas banget. Bahkan gue bisa bilang lebih enak dari ini sebenarnya five seater. Jadi kalau five seater seharusnya dia bandingin sama HRV sih. Tapi Hmm. tapi lebih gede sih. Jadi ya agak kelas-kelas antara HRV sama CRV sih gue bilang. Ini kalau misalnya apa bisa kita kontak boleh nih buat kita tes gitu. Iya iya. Iya. Ayan Ayan kalau ini ya, call ya kalau mau dites ya.
Densa mereka baru aja buka 4 dealer sekaligus. Jadi ada di Ya. Jakarta, ada di Tangerang, sama di Bali di Denpasar. Dan ini Densa menurut gua sih apa ya? Salah satu opening brand baru di Indonesia yang bisa bilang cukup berhasil ya. Karena ya Hmm. kita di berita berikutnya kita bisa lihat juga bahwa penjualan Densa itu terbilang cukup tinggi surprisingly. Entar ganti dulu layarnya. Nah, mereka tuh pada bulan Februari kemarin itu Densa itu udah dijual sebanyak berapa nih? Mana tulisannya? Oh ini. Tuh. Udah ya, maka penjualan Februari kemarin tuh udah 912 unit. Dan perlu diingetin lagi. Untuk 1 bulan aja ya? 1 bulan, Februari. Dan perlu diingat ini sebenarnya bulan di mana Densa tuh belum diluncurkan. Belum dipamerkan launching ya, di IMS. baru launching dong ya. Baru launching, mereka belum dipamer di IMS kemarin. Mereka Denza ini masuknya merek premium kan jadinya. Ya, premium. Jadi mereka kayak Lexusnya BYD ya. Dan mereka bulan Februari udah laku 19 unit. Kalau dibandingkan sama Alphard berapa? Mereka cuma Alphard separohnya doang. Iya, separohnya doang, 74. Dan itu udah termasuk Velfire dan yang hybrid ya. Ya, jadi nih apa tuh 447 unit tuh. Yeah. Dan Velfire 100 unit 500, jadi ya sekitar 600-an ya, hampir setengahnya. Ya, 23-nya lah, 23-nya ini. 23. Dan untuk versi Lexusnya Alphard lebih sedikit lagi ya. Iya, karena mahal 1,8 M sih gua harganya. Dan Lexusnya itu lebih loh. Lebih ya, 2 M lebih ya seingat gua. 1,8 itu Alphardnya. Alphardnya ya? Alphardnya. Nah, harga yang versi Lexusnya itu harga dikali 2. Jadi 3-an. Iya, waktu itu gue sempat bukain misalnya website Toyota kan, terus gue lihat harga yang versi Lexus sama versi Alphard, itu yang versi Lexus harga itu 2 kali Alphard. Jadinya kalau kira-kira begitulah, bisa dibilang 2 kali Alphard harganya. Ya tapi ya gue liat Densa sih sama Lexus tuh hampir gak kalah sebenarnya sih dalam hal kemewahannya sih. Nah, gue nggak tahu sih versi Lexus tuh lebih mewah apanya gitu. Mungkin dari segi kursi kali ya. Ya kursi tapi nggak tahu juga. Nah, kalau kursi udah pasti sih penumpang belakang. Cuman gue nggak tahu ada fitur apa lagi yang bikin itu mahal tuh bisa hampir 2 kali lipatnya Alphard gitu. Ya karena merek juga sih. Ya sih. Ya tapi pasti ya, grill depan beda sih. Ya grill depan ala Lexus ya udah pasti. Tapi masa gitu. Densa aja masanya gimana ya? Harganya aja lebih murah dibanding Alphard biasa. Jadi kalau untuk mau nyaingin Alphard ya udah oke gitu, tapi gue nggak tahu kalau yang Lexus itu, karena terus terang gue belum pernah masuk ke dalamnya kalau yang Lexusnya Alphard itu. Ya nanti saat boleh sih kita bandingin sih sebenarnya. Ya. Ya tapi masalahnya lu punya duit untuk beli Alphard, lu anggapin 1,8 M, lu beli Densa bisa dapat 2. Iya. Enggak, lu bisa dapat 1 Densa, 1 lagi apa gitu. Dapat kembalian banyak loh. Makanya nggak heran ini menurut gua mobil tiba-tiba banyak ya di jalanan. Apalagi daerah Peak itu, daerah Kelapa Gading tuh. Ya kalau daerah Peak aja sekarang kita lihat udah banyak Palisade ya, siapa tahu nanti berubah. Sekarang banyak kok. Pernah ada berita pokoknya suatu hari orang lihat itu delivery Densa tuh berapa biji lewat terus saya pokoknya di mobil digendong masuk Peak semua. Dan gue udah pasti sih orang-orang situ pasti yang beli ya. Gue pernah suatu hari gue jalan waktu itu, gue ketemu 4 di jalan. Berarti ini populasinya diem-diem ini loh banyak kendaraan. Iya. Dan gue kagetnya nih barang udah cukup laku sebelum dipamer di IMS. Biasanya saat IMS baru tuh mulai kelihatan di jalan, tapi kali ini ya sebelum IMS pun udah cukup banyak. Ya. Soalnya ini sih kayak orang tuh biasanya udah ngelihat secara gambar oke, terus mereka makin yakin pas udah ngeliat langsung di IMS, jadi udah pasti beli gitu. Dan IMS gue hampir yakin naik lagi sih penjualannya sih. Iya. Gue pegang langsung ini barang bagus kok. Iya, kita pernah kan masuk ke dalamnya.
Ya nanti kita taruh di atas ya linknya. Ya berikutnya minggu kemarin Ya minggu tiba-tiba kemarin si Polri bikin statement ya, ya bahwa mereka menghimbau gitu. ya menghimbau rekaman dashcam jangan disebarluaskan karena Hmm. melanggar undang-undang privasi. Ya gua agak lucu aja soalnya hukum kalau di jalanan secara hukum itu nggak ada privasi ya. Kecuali kalau lu dalam Hmm. rumah ya itu ada undang-undang privasi berlaku. Tapi kalau di jalan raya lu dianggap ya lu nggak punya privasi emang karena lu di tempat umum gitu loh. Soalnya gini sih, dari yang gua tangkep dan gua analisa gini. Hmm? Jadi kalau dibandingin sama di luar, Hmm? dashcam di luar itu tuh gunanya untuk kayak lu klaim asuransi. Hmm. Jadi kalau misalnya kayak lu ditabrak, nabrak, kecelakaan, pokoknya segala macam, everything, bahkan insurance scam sekalipun, itu masuk ke dashcam, tapi dashcam itu mereka nggak sebarin secara publik. Karena biasanya untuk klaim asuransi. Nah, biasanya kalau udah klaim asuransi, baru dah itu masuk ke channel-channel kayak yang dashcam di YouTube. Nah, yang Rusia. Tapi mereka itu sensor plat nomor biasanya, kecuali Rusia ya. Oke. Ya Karena gue cuman sering lihat yang Australia sama US itu mereka sensor plat nomor ya. ya tergantung Itu. undang-undang masing-masing negara sih. Gua nggak tahu Ya, kalau di benar Indonesia. sih. Tapi di Indonesia seingat gua hampir plat nomor tuh nggak ada undang-undang sih, harus disensor di mana. Ya, Karena gue sih bukan pengacara, jadi gue nggak tahu hukum pastinya ya. gimana, tapi Mesti kalau ya, misalnya ada pengacara yang ngerti boleh komen di bawah ya. ya cuma ya ya kita mengingat tahu sendiri lah karena hukum di Indonesia lah. Kadang-kadang ya lu mesti sebarluasin sih kadang-kadang. Ya mesti sebarluasin karena kadang-kadang kita punya bukti aja belum tentu diurus gitu. Ya gue nggak mau komentar soal itu lah, tapi ya YTTA. Yang tahu-tahu aja bener. Tapi di satu sisi ya gimana? Kadang-kadang ada orang kayak hal sepele mereka post juga di dashcam gitu loh. Ya jujur gue suatu penggemar nonton Dashcam Honor Indonesia itu ya salah satu gue suka nontonin tiap hari itu. Dan gue sering lihat orang mentang-mentang punya dashcam, jadi gue sering lihat juga tuh orang-orang tuh mentang-mentang punya dashcam merasa diri bener, jadi mereka kadang-kadang suka melakukan hal menyebalkan. Kayak ya contoh lah lu di jalan tol lu emang ada orang memerjing sama lu dipepet mentang-mentang punya dashcam di jalur yang utama, ya kadang-kadang ya gue ya udah lah lu kadang-kadang kalau gitu hal gitu etika masing-masing aja lah gitu loh. Sama ini sih, yang gue suka lihat gini, jadi oke, misalnya dia jalan lagi di kiri nih, jalan santai, terus ada orang ngelihat Land Hogger gitu. Ada orang dikasih lampu dia nggak mau minggir. Oke, Land Hogger mau ngambil kiri kan. Begitu yang mau nyusul mau ngambil kiri kan. Nah begitu itu orang nyusul mau ngambil kiri, tahu-tahu sama si dashcamnya dicepetin mobilnya, tuh orang nggak bisa masuk. Gue ngelihat speednya tahu-tahu naik soalnya. Iya, kadang-kadang dashcam lu di bawah kanan atau di bawahnya ada speednya berapa kan di bawah kelihatan naik gitu Kang aja. Itu tuh yang kadang-kadang mentang-mentang punya dashcam sengaja nyari konten jadinya, bukan buat ada kejadian atau apa gitu. Ya, cari pembenaran gue nggak. Keluar himbauan seperti ini ya, gue merasa kadang-kadang ada benernya juga sih. Lebih baik kalau misalnya disebarluaskan itu yang udah kejadian apa gitu, yang bener-bener penting. Kalau kayak cuman ngambil jalur, ya gimana ya? Gue bukan membenarkan hal yang main tahu pepet, cuman yang namanya nyetir, aware aja sih sama sekitarnya, jangan mentang-mentang punya dashcam sengaja buat bikin konten gitu. Ya, gue juga Gue yakin pasti banyak yang nggak setuju sama statement gue, pasti banyak yang komen, gue yakin. Gue juga gimana ya, gue pengen kesel juga dashcam. Paling gampang, ada kayak kasus sama lagi Land Hogger, mereka merasa depan mereka tuh salah. Padahal emang lagi padet, depannya tuh kelihatan banyak mobil gitu. Lu nggak usah minta jalan, lu minta jalan cuma ada depannya lagi gitu loh. Maksudnya jadi ya gimana ya, aturan di Indonesia, aturan emang ada, tapi masalahnya karena keadaan, belum tentu aturan itu bisa dilakukan gitu loh. Contoh di bundarannya ya, bundaran kita di Indonesia bundaran itu aslinya seharusnya di bundaran tuh yang di dalam bundaran tuh diprioritaskan. Ya benar. Nah, jadi harusnya yang mau masuk tuh harusnya ngalah dan mereka harus ngerem dulu. Tapi di Indonesia karena saking padatnya jadi ya kadang desel-deselan juga kan. Ya itu kayak contoh bundaran HI itu contoh konkret tuh. Iya, makanya bundaran apapun lah, gue pengen sebut di Kelapa Gading tuh. Jadi mau nggak mau lu harus Kelapa Gading juga. Ya lu
bundarannya ada mobil terus, nggak mungkin lu tunggu di sebelum masuk tunggu terus, nggak mungkin dong, pasti belakang macet semua. Iya. Jadi mau nggak mau ya lu harus desel-desel lah masuk di bundaran. Itu makanya gue bilang tuh ada Hmm. beberapa aturan yang di Indonesia tuh ya di Jakarta terutama susah Hmm. diberlakukan. Hmm. Jadi ya etika lah gue. Jadi kalau aturan nggak bisa diterapin ya etika aja pokoknya gitu loh. Ya, ya. Sama ini sih, kadang gua kadang suka bingung ke ade yang maksa ngonten banget. Jadi gini, dia kayak bukan di tol, jalan biasa. Terus ada orang di kanan pelan dia bilang Land Hogger, padahal bukan di tol. Gua nggak ngerti lagi deh itu Iya. maunya gimana Ya kalau gue kayak ya gitu kesel tuh. juga tuh kadang-kadang kalau ini. Kalau di tol oke, itu Land Hogger, tapi kalau di jalanan biasa juga kenapa ribut Land Hogger gitu. Ya kalau jalan Mau raya, jalanan biasa juga nggak sekenceng buat di tol kan. iya. Kalau Nah, itu jalan dia. tol iya, yang jalan tol tuh gimana ya? Kalau jalan tol, Land Hogger menyebalkan karena lu nggak ada belok dari jalur kanan belok ke kanan, nggak ada jalan tol. Kalau jalan Nggak raya ada. 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 Hmm. Tapi dia pernah waktu itu gue lihat dia ribut Land Hogger, makanya pas gue baca komennya dia yang dikatain justru. Cuman yang kayak begitulah. Iya, maklum punya mainan baru namanya Dashcam. Ya, ya inilah pokoknya masalah dashcam itu nggak akan ada habisnya sih kalau diomongin, gue Iya, bilang ya. sih. Ya pasti orang masa bener aja. Ya emang, mungkin Ya. secara aturan dia bener. Tapi secara etika Hmm. ya menurut gue sih nggak salah. Ya intinya selama nyetir aware aja lah kalau gue Aware bilang aja, sih. saling ngerti aja sih gue bilang sih. Yang penting saya ngerti Saling aja ngerti gitu loh. aja. Dan Nah juga, kalau urusan polisi kerekam segala macam itu ya urusan yang ngerekam ya bukan urusan yang nonton. Nah, berarti untuk berita lokal kayaknya udah ya. Sekarang yang internasional nih. Yang nasional. gua denger ini apa Tesla yang jadi target vandalisme ya. Ya Itu Tesla kenapa nih. sih? Itu kenapa sih? Gua Iya. masih belum inin banget sih beritanya. Ya, jadi ini agak politis sih, gue agak mindahin berita politis, tapi ini ada hubungannya. Jadi pada dasarnya Elon Musk Hmm? kan masuk ke pemerintahannya ini Donald Apa? Trump, Jadi maksudnya si Elon itu masuk politik lah gitu ya? masuk politik, masuk ke administrasinya Donald Trump lah. Lu Ya, tahu ya, sendiri ya, kan ya. Donald Trump sih ya pihak ya apa sosok yang kontroversi, Ya, agak nah, ekstrim. agak ekstrim. Habis itu ya Elon Musk masuk dia di DOGE, Department of Government Efficiency. Jadi dia tugasnya Departemen melakukan of efisiensi di Government pemerintahan. Efficiency. Dan dia banyak keputusan yang menuai kontroversi. Jadi banyak orang yang membenci Elon Musk gitu ya. Oh, jadi caranya ya tiap kali ngelihat produknya Elon, mereka langsung rusak gitu lah ya? Ya, jadi ya mereka nganggep semua pengguna Tesla tuh pendukung Elon Musk. Makanya jadi ada berapa? Jadi makanya mulai musim kan, kalau Aha. ini Tesla diganti mereknya jadi Toyota, jadi Mazda. Nanti Ya, kita ya, kasih ya, lihat gue ini. ya, gue sempet lihat sih itu. Hmm. Itu lucu. Gue pikir kenapa ternyata gara-gara masalah ini loh. Ya, ada juga stiker yang bilang gue beli ini Tesla sebelum Elon Musk jadi gila. Ada juga tulisan kayak gitu. Ya dia jadi gila pas ini, bukan dia jadi gila ya. Maksudnya dia jadi begini ya pas zaman Donald Trump mau jadi presiden sih. Ya, habis itu sebenarnya sempat juga melakukan ya salut yang salut Yang perang kalau ini. kita lihat seperti bapak berkumis di zaman Perang Dunia Kedua dulu yang di Jerman itu, ya dia melakukan itu. Hmm. Ya, organisasinya kayak itu makanannya tiap hari kita makan. Iya, Iya, jadi begitulah. Jadi sama banyak Tesla yang jadi target vandalisme ya gara-gara itu. Bahkan seingat gue superchargernya Tesla banyak juga dirusak. Bahkan juga orang merusak mobil di showroom juga. Cukup parah sebenarnya sih kata Oh, ya, dengarannya. ya. Agak ekstrim juga ya mereka kalau misalnya nggak senang sama sesuatu ya berikutnya BYD dapat Japan EV of the Year. Ya BYD ini sih, tapi gimana ya? EV di Jepang emang gak berkembang Udah emang. udah ini sih EV di Jepang itu udah mulai banyak lah gitu bisa dibilang. Tapi nggak sebanyak Indonesia Nggak bahkan sebanyak Indo ya, hmm, nggak sebanyak Indo. agak gimana Cuman ya? udah mulai lah gitu. Sedikit sih, sedikit banget. Gue di Jepang tuh dikit banget. Paling yang cukup banyak ya ya kita waktu itu gue di Jepang sih BYD belum ada sih, tapi Ioniq udah mulai ada nggak usah entar. Oh sorry nggak ada.
Gua waktu itu belum ada. Soalnya kalau mau dibilang EV-nya Jepang apa coba yang bener-bener sukses di luar selain Leaf? Nggak ada. Nggak ada kan? Soalnya gue juga Bahkan dulu Mitsubishi IMF pun nggak kedengeran lagi sekarang. IMF tuh lebih, gue bilang untuk targetnya pasar Eropa sih, gue bilang kelihatan sangat sih. Iya, tapi di Eropa nggak ada yang pakai, banyak kan pakai Leaf di sana. Di Aussie dia sempat jadi mobil ini sih, mobil government sih gue ingatnya. Ah, Dan BYD ya, kalau saya gue pernah lihat sih satu dokumentasi BYD itu Jepang mereka cukup serius loh. Lu tahu sendiri serius. lampu sen di Jepang biasanya di sisi kanan kan, mobil Jepang semua. Di luarnya gitu ya. Ya makanya ya apa stoknya tuh yang buat ratingnya. Oh iya maksudnya itunya apa tuasnya ya, tuasnya di kanan. Lampu sen di kanan kan mobil Jepang kan, mobil ya. Eropa di kiri kan. Nah, BYD yang di sini di kiri kan stoknya. Gue ingat di kiri. Oh, BYD di sini kayak mobil Eropa ya di kiri juga. Kiri. Ya? Nah, tapi di Jepang mereka khusus mereka supaya orang Jepang nggak ubah biasanya dipindahin mereka. Oh, oke. Jadi mereka cukup niat berarti. Cukup niatnya kan sebenarnya. Dan mobil listrik di Jepang cuma baru apa? Gue ingat cuma Ioniq 5 doang sebenarnya gue. Selain mobil lokal mereka ya itu. Ioniq. Dan gue pernah dapat info dari teman gue yang kerja di ya PT ini ya apa T lah, tau lah pabrikan mobil depannya T. Nah, mereka mobil apalagi. Maka pada intinya mobil listrik di Jepang mereka nggak mau ngembangin listrik karena ini sih. Mereka cara balance-nya listrik demand sama supply itu udah pas. Jadi mereka nggak mau nambahin demand-nya lagi gitu loh jadinya. Ya. Jadi makanya mereka nggak fokus di mobil listrik ya. Itu salah satu alasannya sih menurut gua sih. Iya, tapi BYD 2 tahun berturut-turut dapat Japan EV of the Year ya sesuatu sih, gue bilang. Mengalahkan mobil lokal mereka sendiri jadinya. Ya mobil lokal nggak ada sih. Ya sebenarnya emang nggak ada sih, jadi hitungannya selain Leaf. Dan mobil ini apa BYD Seal emang bagus. Mereka tahun lalu BYD Dolphin yang dapat tuh. Tapi lucunya Seal ya. Padahal Seal itu kan ukurannya cukup gede dan rata-rata orang Jepang nggak mobilnya kecil tuh lebih populer gitu. Orang Jepang gimana ya? Orang Jepang kalau mobil kecil sekalian kayak K-Car, kok gede-gede ya senangnya kayak G-Wagon. Yang gede sekalian gitu ya. Pusing banget mereka pakai G-Wagon tuh banyak di sana. Ya, terus yang ini nih, yang biaya penggantian baterai EV nih. Ya, penggantian baterai EV nih gimana nih jadi maksudnya? Ya, jadi ada laporan bahwa dari tahun ke tahun tuh biaya penggantian baterai per kilowattnya tuh lebih turun. Ini kalau kita lihat dibandingin dari tahun 2023 itu nanti ke bakal diperkirakan kan. Jadi 2026 tuh biaya penggantian baterai itu bakal setengahnya dari tahun 2023 jadinya. Jadi waktu 3 tahun tuh harga baterai 50% lebih murah jadinya. Sama ini kan kita kan selalu argumen nggak mau mobil listrik karena takut biaya ganti baterai mahal kan. Ya, jadi orang kan yang kalau orang sini gue lihat banyak orang ini sih bikin postingan atau komen. Jadinya mereka bilang gini, kalau mobil listrik udah dipakai lama sekitar 3-5 tahun baterainya ngedrop, itu ganti baterainya mahal atau mobilnya dibuang gitu kan. Tapi ya menurut 5 tahun ya nggak mungkin sih. Itu buktinya aja Bluebird kan pernah pakai BYD yang ya. Itu tuh baterainya mereka pakai. Lu tahu sendiri lah kalau taksi lu pasti lu habis-habisan kan. Iya. Itu masih ada baterai itu sekitar 80% dari aslinya loh sebenarnya. Nah, sama ini, gue juga nonton YouTuber Inggris. Mereka ada Tesla Model S, ya Model S basic lah gitu. Nah, itu dipakai untuk taksi online di sana. Itu dia beli bekas, pas lihat kilometer tuh udah 600 ribuan gitu. Buset. Tapi baterai life-nya tuh masih 80%. Itu dia, makanya kalau charge cycle-nya, dia bilang ini yang punya pasti charge cycle-nya tuh selalu bagus gitu, nggak pernah aneh-aneh, jadi nggak pernah dihabisin banget gitu. Soalnya ya kalau mobil listrik kebanyakan ya, sebenarnya makanya gue nampak di channel Otolog gue nggak pernah ngomong ini KWH, karena KWH itu gini ya. Jadi mobil KWH itu pasti ngedrop kalau udah lama. Enggak, bukan gitu berapa. Soalnya gini,
Gua Apa nggak jadi gimana? ngitung KWH, soalnya mobil listrik itu kan Hmm? pasti secara otomatis pasti nyisain 20%. Hmm. Mereka nggak mungkin mereka paksa mobilnya sampai benar nol tuh nggak pernah. Ya. Makanya kalau contoh deh lu mobil lu berapa 20 kWh contoh ya 20 kWh. Aha. Nah, Ah. tuh itu nggak 20 kWh dipakai semua. Ya, benar, benar, benar. Pasti cuma berapa jadi kalau itu berarti cuma 16 kWh doang yang dipakai gitu loh. Ya, benar, benar, benar. Soalnya ini, jadi tuh yang gua nonton yang YouTuber Inggris itu bilang dia nyoba hypermiling dari misalnya dari Inggris dia bawa ke Jerman gitu kan. Itu dari Venlo sampai itu nyampe apa enggak? Dia bilang itu sebenarnya kalau lihat indikator dashboard itu udah 0%, tapi mobil masih bisa jalan, cuman dengan mode yang pelan gitu. Iya, berarti mereka dia pakai 20% itu. Tapi Nah, sebenarnya ya ya itu. nggak direkomendasiin sih. Kalau itu bisa Jadi ngerusak rekomendasi baterai. bener. Iya, tapi ya bener yang kata lu bilang. Jadi itu ke indikator yang ada di dashboard itu emang sengaja biar ada sisa, biar pas udah nol mobilnya nggak stop gitu. Nggak supaya nggak ngerusak baterai. Karena kalau di bawah 20% ya bisa ngerusak baterai kalau disimpan lama juga. Bener, bener. Ya jadi ya makin lama ya baterai EV tuh ya lu pindah ke EV nggak usah takut banget sebenarnya sih menurut gua ya. Nah, apalagi emang penelitian juga umur baterai itu lebih panjang dari diperkirakan. Itu ada penelitian lagi beberapa bulan lalu ada orang nulis gitu. Dan sekarang ya harga baterai makin lama makin murah. Iya, cuman gini, kalau dari yang komen-komen gue baca, orang sini tuh mikirnya gini, kalau misalnya baterai udah habis, gantinya tuh seharga mobil lagi gitu. Dan mereka bilang kalau dijual harganya juga nggak sebagus mobil bensin. Ya, tapi Itu argumen yang sering gua ketemu kayak gitu. Kalau harga jual emang tergantung perspektif umum lah, gue yang bilangin juga kan. Tapi ya kalau soal 3 tahun apa 5 tahun nggak mungkin 5 tahun rusak gue bilang nggak mungkin. Ya 5 tahun nggak mungkin rusak kecuali emang ngecasnya tuh bener-bener lu pakai sampai habis baru ngecas pakai habis itu mah besok juga rusak tapi gitu sama mah. pabrik kan nyamin baterainya sampai 8 tahun gitu loh. Ya mereka ada garansi kan berarti kalau misalnya rusak sekalipun mereka ganti mesti nggak pakai biaya kan mestinya in teori kayak gitu kan. Ya cuman ya kadang-kadang suka ada hal-hal yang mereka nggak cover di garansi ya itu yang harus dibaca itu. Ya kalau pindah tangan atau apa karena suka gitu ya, masih baca sih. Atau misalnya rusak karena apalah gitu belum tentu mungkin banjir nggak tahu juga gitu. Ya gue ngobrol sama om gue tuh udah mulai tertarik pindah ke ini ya mobil yang elektrifikasi lah. Dia bilang kayak contohnya bang gue jadi inget jadi Densa D9 lagi ya. Itu mobil harga 900 juta. Lu bandingin sama Alphard yang hybrid itu 1,7 M. Anggaplah 2 ya. Nah, lu beda harga sama anjloknya harga mobil tuh menurut gua hampir sama ruginya. Iya. Jadi karena selain alasan paling yang nahan diri gua buat beli EV itu cuma jarak doang menurut gua. Jarak jadi kalau EV itu emang ini kan terkenal untuk mobil dipakai di dalam kota aja gitu. Ya, paling efisien masuk di dalam kota aja. Ya. Bisa sih keluar kota bisa, cuma lu kalau ngisi lama. Lama ya bisa sekarang yang gue nggak tahu sih sekarang kita udah ada super charge itu ada di mana? Ada. Di tiap rest area ada. Tiap rest area in teori ada ya? Ada, tapi baru paling 2 atau 4 slot biasanya yang gue lihat yang gue tahu ya. Tiap ya intinya kalau mau road trip pakai mobil elektrik ya planning dulu lah mau ngecasnya di mana gitu. Gue suka nonton juga tuh Rifan Hanif dia tinggal di mana sih di Google. Oh, dia kan tinggal di Klaten dia. Nah, dia sering juga tuh balik Jakarta pakai EV. Jadi ya dia cukup terplanning sih. Jadi ya Jakarta pasti kan kalau ke Klaten kan pasti lu pasti ada berhentinya lah, berhenti makan siang makan malam terserah lah kalau salah satu ya pas makan siang makan malam itu ya dia charging gitu loh. Nah 30 menit aja 40 menit udah cukup benar ya buat charging. Nambahin jarak hampir ya cuma sekali doang paling chargingnya. Cuman ya ini setiap kali ada yang begitu pasti argumennya ngisi bensin itu lebih cepat ya. Iya memang
Ya cepet. Kalau ngantri lama juga. Tapi ya, Iya. gue nggak usah ngomong gitu sih. Tiba-tiba nanti suatu saat listrik ngantri, nanti gue salah lagi jadi argumen Ya, gue. ya masalahnya gini, di US sendiri mobil elektrik udah ngantri gitu kadang-kadang. Ya cuman itu masalah di Amerika sana sih. Ya tapi makanya Cuman ngisi, ya, Bat. Tapi masalah lu mobil listrik lu bisa ngisi di rumah enaknya sih. Emang di rumah kadang-kadang lu kalau misalnya lu road trip bisa nanya hotel boleh nggak ngecas juga kan lumayan itu. hotel udah ada kok kebanyakan sih. Iya. Juga emang kayaknya orang nggak mungkin punya pom bensin di rumah, nggak mungkin sih. Ya, kecuali lu ambil truk tangki kayak Fast Furious ya. Fast Furious. Ke gasolina. Gue mau nambahin yang terakhir. Jadi, bentar. Gue mau nambahin aja sih. Ini jadi ceritanya baru launching 3 hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu, ini Morgan Super Sport namanya. Gue lihat karena, ya lu tau lah kalau Morgan itu kan bentuknya klasik-klasik gitu kan ya. Yang kali ini dia pakai mesinnya mesin BMW sih. Morgan emang dari dulu mesin BMW sih. Lucunya, itu mesinnya ngambil dari BMW Z4 Supra itu. Mesin bagus sebenarnya sih. Emang mesin bagus sebenarnya. Ya. Cuman ya ini bentuk-bentuk klasik. Saya ingat gue di Indo ada yang punya Morgan, tapi bukan Morgan yang ini sih. Ada kan TDA mana masukin Morgan kan? Ya secara bentuk itu unik, bentuknya klasik, cuman harganya tahu sendiri mahal banget. Ya karena mereka mobil handmade sih. Jadi ya mahal memang. Handmade juga bule, jadi ya mahal. Iya, handmade bule, jadi ya begitu. Cuman kalau misalnya memang sewaktu-waktu ngeliat ada mobil bentuk kayak gini, ini bukan mobil tua, ini mobil baru ya pasti di Indo pasti ada, nanti pasti ada yang masuk, yakin. Ya, minggu lalu aja ada Jesko masuk mobil. Men, Jesko. Lu nggak hanya bisa beli rumah, harganya bisa satu komplek. Bisa di gedung gitu. Gue lupa harga Jesko berapa sih? Nggak tahu, gue nol hakim banyak sampai ini males. Ya intinya ini bukan mobil tua, jadi kalau misalnya udah nemu, ya ini mobil sebenarnya baru gitu. Itu aja sih, gue cuma mau menyampaikan ini benda baru soalnya. Ya udah sekian dulu ya berita minggu ini. Ya terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe Apelak Channel, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Apakah Anda sering lemas karena kerja seharian hingga malam tak ada energi? Sponsor video kali ini, Goliath, dapat membantu Anda. Berkat bahan alami dari pasak bumi dan rujak polo, Goliath dapat memberikan Anda energi dari pagi hingga malam. Selain itu, Goliath juga dapat meredakan stres dan meningkatkan massa otot ketika Anda berolahraga. Goliath dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda.